Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yang beneran my channel lagi karena sebelumnya kita sempat hack. Jadi karena banyak banget yang beberapa DM yang masuk yang tanya, Kak itu gimana kok bisa di-hack, terus kok bisa akhirnya bisa kembali lagi, bisa pull lagi channel YouTube kita berdua ya yang ya. Kita berniat bertujuan untuk bikin video ini supaya teman-teman lebih aware ke depannya dan jangan sampai melakukan hal-hal ini. Iya benar. Tapi yang sebelum itu, sebelum kita ngasih tips dan triks buat teman-teman semuanya, kita bakalan kasih tahu dulu kronologinya gimana ya. Iya, mulai dari awal kejadiannya sampai akhirnya gimana proses itu balik YouTube channel maupun email. Karena sebelumnya banyak teman-teman di luar sana yang menjelaskan bahwa kalau kena hack yang balik cuman YouTube channelnya. Tapi ternyata kita alhamdulillahnya bisa balik dua-duanya, email dan juga YouTube channelnya. Balik. Dan jangan lupa jangan sampai di skip videonya karena setiap partnya itu punya hikmah tersendiri. Jadi gimana kronologi dan tips and tricks dari kita berdua untuk memulihkan email dan channel YouTube yang telah dihack? Keep on watching. Jadi awalnya gini, hati-hati buat teman-teman yang ada email masuk yang nggak kalian kenal ataupun yang nawarin apapun, terus berserta linknya, ada linknya, jangan sampai diklik. Udah itu aja. Itu istilahnya phishing link ya. Phishing link. Karena apa namanya, rata-rata teman-teman YouTuber yang kena dalam waktu dekat ini modusnya adalah minta endorse. Iya, minta endorse, penawaran kerjasama, pokoknya semacam itu. Dan tipikalnya sama ya. Kebanyakan nih, jadi banyak nih teman-teman YouTuber akhirnya share di DM ya kita berdua ini. Jadi menawarkan kerjasama berupa review produk, review aplikasi video ya. Review aplikasi, bisa website, bisa video. Jadi rata-rata seperti itu, menawarkan untuk akun channel YouTube kita ini mereview produk tersebut ya. Dengan di awal tuh si hackernya ini sudah mengajukan penawaran sekian ya. Kalau di yang kita alami itu euro ya. Sekian euro untuk mereview aplikasi mereka. Dan mereka pun itu mengatasnamakan aplikasi yang memang ada ya, yang memang ada di App Store atau Play Store. Jadi kita tuh kayak langsung percaya. Jadi gini, hati-hati buat teman-teman, dicek kembali karena yang pertama kali teman-teman harus cek adalah siapa yang ngirim email. Biasanya nama, kemudian nah itu perusahaannya atau brandnya. Bahkan sekelas Google aja ya, misal kita bilang Google, kadang L-nya itu bisa aja mereka niat banget diganti L menjadi I. GOOGIE. Oh iya, jadi kayak kita langsung ketipu gitu ya. Kadang juga mengatasnamakan Instagram misal. I-nya itu bukan I tapi L kecil. Kayak gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman, dicek kembali. Kalau bisa tawaran-tawaran yang nggak jelas seperti itu nggak usah dihiraukan. Kalau perlu di-delete langsung biar teman-teman nggak ada risiko ke sana. Soalnya kadang kalau nggak di-delete penasaran ya. Nah itu juga. Jadi awal mulanya itu Izul nggak curiga, aku nggak curiga. Jadi aku langsung bilang waktu itu di hari aku dapat email itu, nanti kita bakal kasih tahu ya semuanya ya, yang udah aku capture. Jadi awal mulanya setelah menawarkan kerjasama aku langsung tanya ke Izul, yang ini ada perusahaan ini nih minta kerjasama, aku nge-review gini. Terus Izul lihat itu emang menggunakan bahasa Inggris. Izul lihat, wah ya udah coba aja dibales yang gitu ya. Izul langsung gitu, terus tak baca lagi. Nah jadi kita ini balas-balasan, soalnya mungkin agak keblundernya itu gara-gara dia nggak nyantumin emailnya tuh ada bisnisnya ya. Jadi itu namanya, kemudian ada perusahaannya yang sesuai dengan yang dia tawarkan. Benar. Nah setelah itu kita balas-balasan dan mereka juga mencantumkan WhatsApp ya, mencantumkan nomor WhatsApp loh. Di emailnya tuh ada nomor WhatsAppnya. Dan aku waktu itu nyoba WhatsApp emang nggak dibalas sih sama dia. Aku nyoba WA tuh nggak dibalas. Tapi ya itu, setelah itu berlanjut bentuk kerjasamanya, kita itu dikasih link ya, aplikasi. Lah anehnya itu kita mikir kan waktu ya sempat kok nggak kita langsung download aja ya di App Store gitu ya. Cuman
dia itu kita bakal dikasih apa ya yang namanya? Jadi intinya gini. Sebenarnya kalau misal kita mau download di App Store pun bisa. Tapi dia bilangnya kurang lebih bahasa Indonesianya seperti ini. Ini link downloadnya. Kalau link download ini kalian bisa gunain secara profesional softwarenya. Jadi kebuka semua lah fitur-fiturnya. Nah, jadi kita tergiur dengan ngeklik itu. Nah, ketika ngeklik itu dan dia udah menyertakan serial number. Nah, ketika coba kita ngeklik di situ memang mengarah ke link lain. Habis itu kita download bentuk filenya setup.exe. Nah, kemudian aku coba nge-install aplikasi itu di PC, di laptopnya Izul. Dan nggak ada apa-apa, jadi cuman klik 2 kali, terus Windows Defender pertamanya bilang ini nggak baik nih, tapi tak coba dinonaktifkan karena Vita sempat ngehubungin balik si orangnya. Aku hubungin lagi, ini aku bakalan kasih tahu emailku ke hacker tersebut ya, ini. Nah, jadi intinya aku di sini bilang kalau kita udah nyoba sampai 3 kali, nggak cuma di laptopnya Izul yang ngeklik ya. Soalnya sebelumnya tuh aku nyoba ngeklik di HP-ku, di iPhone-ku ini. Jadi aku nyoba ngeklik, nggak bisa, terus baru nyoba di laptopnya Izul, Nah, setelah itu tetap nggak bisa, dicoba lagi tetap nggak bisa. Akhirnya nggak lama dari percobaan ngeklik itu, malamnya kita nggak tahu ya, kita nggak buka. Iya, itu kita nggak dapat balasan lagi ya, dari hacker itu udah nggak dapat balasan lagi. Nggak dapat balasan lagi, terus kemudian besoknya sudah nggak bisa digunakan. 2 hari kemudian nggak besoknya. Jadi besoknya dini hari itu sudah nggak bisa digunakan. Kamu yang katanya waktu nyoba sign in ya, logout ya? Soalnya gini, malamnya Vita dapat notif dari Google, kan kita SMS. Udah ngaktifin 2 fitur keamanan itu. Nah, kemudian udah diklik cancel atau bukan saya, tapi tetap aja malamnya ternyata udah kehack. Kita nggak tahu, subuh-subuh tak buka, mungkin udah diganti email. Izul nggak curiga ya waktu itu? Pertama nggak curiga karena malamnya Vita bilang, ini ada yang mau nyoba masuk ke emailku. Terus tak pikir udah diganti passwordnya. Oh ya udah. Terus subuh-subuh ternyata semua ke logout. Jadi YouTube ke logout, email ke logout, dan coba forgot password pun nggak bisa. Hasilnya seperti ini. Terus saat itu kondisinya Izul itu lagi ada kerjaan di luar, jadi aku posisi bener-bener sendirian. Jadi Izul fokus sama kerjaannya di luar. Jadi aku telepon beberapa teman-teman, terus ada juga keluarga, dan mereka menyarankan beberapa programmer atau IT gitu yang ahli di bidang IT. Nah, setelah itu tetap nggak bisa semua. Tetap nggak bisa. Jadi setelah ngubungin teman-teman pada nggak bisa semua, ya salah satu caranya ya ngubungin perusahaan yang punya email itu, yang punya akun itu. Jadi sebenarnya ada 2 cara. Cara yang bisa digunakan adalah yang pertama, ada temen yang punya YouTube partner, yaitu YouTube yang udah termonetize, kemudian dia bisa bantu nge-report ke YouTube-nya. Atau cara kedua pakai cara Twitter. Nah, karena kita udah lama nggak main Twitter, akhirnya lama kan untuk ngakses lagi. Ya, akhirnya kita pakai cara yang pertama. Kebetulan ada teman kita yang juga YouTuber yang sudah masuk program YouTube Partner itu, yang ngebantu untuk nge-report channel kita. Nah, akhirnya dibantu dengan si Bayu ini. Jadi di situ ya, kalau di Google itu munculnya tuh kayak beberapa kuesioner ya, beberapa kuesioner yang harus diisi, dan kita itu kita yang kena hack jangan sampai putus hubungan ya sama yang ngebantu kita. Jadi waktu itu saat itu yang kita lakukan benar-benar kita telepon-teleponan ya, telepon-teleponan ini, soalnya di kuesioner tersebut tuh ada data-data yang perlu diisi berdasarkan channel YouTube kita. Contoh data-data yang aku ingat yang paling privacy yaitu Google AdSense. Jadi ada data yang menuliskan di situ Google AdSense-nya. Nah, oleh karena itu kita coba buka Google AdSense kita, dan si temen yang report ini ngopi kode Google AdSense itu ke dalam situ, karena itu yang syarat yang paling penting di situ.
Nah itu yang apa namanya, kenapa kok kita harus tetap komunikasi sama si teman kita yang report itu. Nah setelah itu nanti pihak dari YouTube atau pihak dari Google mengirim lagi email ke si teman kita si Bayu ini. Nah setelah Bayu menerima email itu, Bayu membalas email dengan mencecekan, ngasih CC email saya ya, kebetulan yang belum kena hack waktu itu. Jangan sampai. Nah akhirnya si Bayu akhirnya kedepannya si tim Google membalas emailnya ke email saya lagi, bukan email Bayu, karena pas Bayu membalas itu disertakan tulisannya saya hanya membantu untuk mereport. Selanjutnya akan diteruskan oleh suaminya, yaitu di email. Terus dari pihak Google-nya memberikan langkah-langkah yang harus teman-teman jalani. Dan hati-hati ketika mengirimkan langkah-langkah itu, ada juga email-email yang masuk yang mungkin menyerupai bukan Google menyerupai Google. Hati-hati. Karena itu bentuk percobaan mereka untuk masuk lagi ke email. Nah, soalnya ternyata kan waktu kita kena hack itu, jadi waktu kita kena hack kan pakai laptopnya Izul ya. Jadi otomatis itu ya akhirnya beruntut ya, yang email-email masuk yang apa sih yang mencoba untuk membobol. Istilahnya kayak gitu. Jadi juga nggak cuman YouTube aja yang bisa kena, Instagram pun bisa kena. Jadi hati-hati, jangan lupa untuk segera mengganti passwordnya ya. Nah terus habis itu untuk prosesnya berapa lama? Hampir seminggu ya. Jadi kita tetap kontak-kontakan sama pihak Google. Dari Google-nya itu, tim Google-nya kontak-kontakan setiap hari. Mereka ngirim langkah-langkah lagi. Kita coba, ternyata nggak bisa di screen capture, kita kirim lagi ke pihak Google. Besoknya dicoba lagi, ternyata bisa, tapi belum bisa mengaktifkan 2 fitur keamanan. Dicoba lagi, kita laporan di screen capture tadi hasilnya kayak gimana, dicoba lagi sampai akhirnya seminggu itu emailnya bisa, kita harus ganti password, mendaftarin recovery email dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu selesai baru YouTube. YouTube mulai kita cek. Nah ternyata si hackernya bukan nge-delete semua postingan kita, tapi nge-private semua. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah dia nge-private semua. Nah cuman kita kena ban dari YouTube karena mereka ketika kita dihack, mereka ngunggah video Bitcoin atau sejenisnya itu. Saat itu ketika si hackernya nih mengunggah video Bitcoin, banyak yang report ya. Ya banyak yang report. Jadi akhirnya otomatis kita kena suspend channelnya. Terus habis itu tim Google membantu untuk membuka suspendnya itu tadi, sehingga akun kita bisa terrecovery dengan selamat seperti sekarang ini. Semoga dengan video ini teman-teman lebih aware lagi terhadap kriminalitas di dunia digital. Teman-teman juga bisa share video ini. Teman-teman juga bisa share video ini ke seluruh sosial media teman-teman agar semakin banyak yang teredukasi, semakin banyak yang aware. Ya itu dulu video dari kita, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see ya.